Matius pasal 12. Orang Yahudi mengecam Yesus. Pada hari Sabat, Yesus berjalan melewati ladang gandum dan murid-muridnya juga ikut bersama dia. Ketika murid-muridnya merasa lapar, mereka pun memetik biji-biji gandum lalu memakannya. Saat beberapa orang Farisi melihat hal itu, mereka berkata kepada Yesus, "Lihat, murid-muridmu melakukan sesuatu yang haram dilakukan pada hari Sabat. Mereka melanggar hukum Musa." Akan tetapi Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud dan orang-orang yang bersamanya ketika mereka lapar? Pada waktu itu, Daud masuk ke bait Allah, lalu memakan dan membagikan roti yang dipersembahkan kepada Allah kepada orang-orang yang bersamanya. Apa yang dilakukan Daud itu melanggar hukum Taurat, karena hanya para imam yang boleh makan makanan persembahan di bait Allah. Tidak pernahkah kamu baca apa yang dikatakan hukum Taurat tentang imam yang bekerja pada hari Sabat? Para imam yang melayani di bait Allah pada hari Sabat melanggar hukum Sabat, tetapi mereka dianggap tidak bersalah. Ketahuilah, ada orang yang hadir di sini yang lebih besar daripada bait Allah. Kitab suci mengatakan, "Aku tidak ingin hewan kurban. Yang aku ingini adalah kamu menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang." Jika kamu mengerti maksud ayat itu, maka kamu tidak akan menyalahkan orang yang tidak bersalah. Kamu harus mengerti bahwa Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Yesus menyembuhkan tangan seseorang. Yesus meninggalkan tempat itu dan pergi ke rumah ibadah orang-orang Farisi. Di tempat itu ada seorang yang tangannya lumpuh sebelah. Lalu beberapa orang Farisi yang ada di tempat itu bertanya kepada Yesus karena mereka ingin mencari-cari alasan untuk menyalahkan dia. Kata mereka kepada Yesus, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu yang mempunyai seekor domba, dan domba itu jatuh ke dalam sumur pada hari Sabat, tidakkah kamu akan segera pergi menolong domba itu untuk keluar dari sumur? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada seekor domba? Jadi pastilah boleh melakukan hal yang baik pada hari Sabat." Kemudian Yesus berkata kepada orang yang tangannya lumpuh sebelah, "Ulurkanlah tanganmu." Maka orang itu pun mengulurkan tangannya, dan sembuhlah tangannya pada saat itu juga. Melihat kejadian itu, orang-orang Farisi itu keluar dari rumah ibadah dan mulai mengatur rencana untuk membunuh Yesus. Yesus, hamba Allah yang terpilih. Yesus mengetahui apa yang direncanakan oleh orang-orang Farisi itu, maka ia meninggalkan tempat itu. Tetapi banyak orang mengikuti Yesus, dan ia melayani mereka dengan menyembuhkan semua orang yang sakit. Tetapi ia memperingatkan mereka untuk tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang telah dilakukannya. Hal ini ia lakukan supaya terbukti apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. "Inilah hambaku yang kupilih, aku mengasihinya dan aku berkenan kepadanya. Aku akan memberikan rohku kepadanya, dan ia akan menghakimi bangsa-bangsa dengan adil. Ia tidak akan membantah atau berteriak, orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Ia tidak akan mematahkan buluh yang terkulai, ia tidak akan memadamkan lampu yang hampir padam. Ia akan terus bertahan sampai keadilan menang. Semua bangsa akan berharap dalam namanya." Kuasa Yesus berasal dari Allah. Kemudian ada orang yang datang kepada Yesus dengan membawa seorang yang buta dan bisu karena kerasukan roh jahat. Maka Yesus menyembuhkan orang itu
sehingga ia dapat melihat dan berbicara lagi. Semua orang heran melihat apa yang Yesus lakukan dan berkata, "Mungkinkah orang itu anak Daud?" Ketika orang-orang Farisi mendengar hal itu, mereka berkata, "Orang ini menggunakan kuasa iblis untuk mengusir roh-roh jahat itu." Yesus tahu yang dipikirkan oleh orang Farisi itu, maka ia berkata kepada mereka, "Jika di dalam suatu kerajaan terjadi perpecahan dan mereka saling menjatuhkan, pasti kerajaan itu akan hancur. Begitu juga jika sebuah kota atau keluarga yang anggotanya saling bermusuhan, mereka tidak mungkin dapat bertahan. Jika iblis mengusir roh-roh jahat, maka ia akan membinasakan dirinya sendiri. Kalau begitu, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Kamu berkata bahwa aku mengusir roh-roh jahat dengan kuasa setan. Jika hal itu benar, dengan kuasa apakah murid-muridmu mengusir roh-roh jahat? Nah, murid-muridmu sendirilah yang akan membuktikan bahwa pendapatmu salah. Tetapi aku mengusir roh-roh jahat dengan kuasa Roh Allah, dan hal itu menunjukkan bahwa kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Siapapun yang ingin masuk ke rumah orang yang kuat untuk mencuri sesuatu, ia harus mengikat pemilik rumah yang kuat itu terlebih dahulu. Sesudah itu barulah ia dapat mencuri barang-barang yang diinginkannya dari rumah itu dengan bebas. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, berarti ia mencerai-beraikan. Ketahuilah bahwa orang dapat diampuni dari setiap dosa yang mereka lakukan, bahkan jika mereka pernah menghujat Allah. Tetapi jika ada orang yang menghujat Roh Kudus, maka dosanya itu tidak akan diampuni. Orang yang menghujat Anak Manusia dapat diampuni, tetapi jika ia menghujat Roh Kudus, maka ia tidak akan diampuni, baik sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Pohon dan buahnya. Tanamlah pohon yang baik, maka pohon itu pasti akan menghasilkan buah yang baik. Tanamlah pohon yang buruk, maka pohon itu pasti akan menghasilkan buah yang buruk juga. Pohon yang baik dikenal dari buahnya. Hai keturunan ular berbisa, bagaimana mungkin orang yang jahat dapat mengatakan hal-hal yang baik? Kata-kata yang diucapkan oleh mulut keluar dari hati. Orang-orang yang baik menyimpan hal-hal yang baik di dalam hatinya. Karena itulah mereka mengucapkan hal-hal yang baik. Sebaliknya, orang jahat memiliki hati yang dipenuhi kejahatan. Karena itulah mereka mengucapkan hal-hal yang jahat. Aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, setiap orang akan menghadap Allah dan bertanggung jawab atas setiap perkataan sia-sia yang pernah diucapkannya. Pada saat itu, kata-katamu akan digunakan untuk menghakimimu, dan perkataanmu sendiri akan menunjukkan apakah kamu bersalah atau tidak. Mujizat sebagai bukti. Beberapa orang Farisi dan guru Taurat bertanya kepada Yesus, "Guru, kami mau melihat Engkau melakukan mujizat sebagai suatu bukti." Ia menjawab mereka, "Generasi yang jahat dan tidak setia ingin melihat mujizat, tetapi tidak ada mujizat yang akan diberikan sebagai bukti kepada mereka. Satu-satunya bukti yang diberikan hanyalah mujizat yang terjadi pada Nabi Yunus. Yunus ada dalam perut ikan selama 3 hari dan 3 malam. Demikian juga Anak Manusia, ia akan ada dalam kuburan selama 3 hari dan 3 malam. Pada hari penghakiman, semua penduduk Niniwe akan berdiri dengan kamu yang hidup pada masa ini." Pada waktu Yunus memberitakan firman Allah kepada orang-orang Niniwe, mereka bertobat. Sekarang, ada seorang yang lebih besar daripada Yunus di sini, tetapi kamu tidak mau bertobat. Pada hari penghakiman,
Ratu dari selatan akan berdiri bersama orang yang hidup sekarang, dan ia akan menjatuhkan penghakiman atas kamu. Ratu itu datang dari ujung dunia untuk mendengarkan ajaran hikmat Salomo. Tetapi sekarang perhatikanlah, ada seorang yang lebih besar daripada Salomo di sini, di hadapanmu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya. Orang zaman ini penuh kejahatan. Apabila roh jahat meninggalkan seseorang, roh itu akan pergi melalui tempat-tempat yang kering untuk mencari tempat beristirahat. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Kemudian ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang lama yang telah kutinggalkan." Maka ia pun kembali ke rumahnya yang dulu itu dan mendapati bahwa rumah itu masih kosong, sudah disapu dan rapi. Kemudian ia pergi dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat darinya. Mereka masuk dan tinggal di sana. Akhirnya, keadaan orang itu lebih buruk daripada sebelumnya. Hal yang sama juga akan terjadi terhadap generasi jahat ini. Keluarga Yesus. Ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudara Yesus ingin berbicara dengan dia. Seseorang memberitahukan kepada Yesus, "Ibu dan saudara-saudaramu sedang menunggu di luar. Mereka ingin berbicara dengan engkau." Jawab Yesus, "Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku?" Kemudian ia menunjuk ke arah pengikut-pengikutnya sambil berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Setiap orang yang melakukan apa yang diinginkan Bapa-Ku yang di surga, maka ia adalah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku."